yang senang, yang ridho dengan peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando itu menandakan hatinya fasek. Fasek itu ya dicek sendirilah definisi fasek itu kayak apa. Karena Islam itu melarang keras apa yang disebut dengan hukum jalanan itu. Di dalam Islam itu seandainya orang keliru itu harus dibawa ke satu sidang pengadilan dan bagaimana keputusan pengadilan. Jadi kekerasan di dalam Islam itu tidak diizinkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Artinya terpaksa itu karena terjadi peperangan yang tidak bisa dihindari dan atau misalnya berkenaan dengan hukum pidana kan. Ya, di luar itu yang street justice itu, keadilan jalanan itu dilarang keras oleh Islam. Apalagi ya pokok persoalannya itu kan Ade Armando dituduh begini dan begitu. Dan sejauh yang saya lihat persepsi negatif terhadap Ade Armando itu bukan dari konten yang dibikin oleh Ade Armando, tapi lebih banyak kepada meme atau meme yang mengaitkan dengan Ade Armando yang dibikin bukan oleh Ade Armando dan ditolak oleh Ade Armando, dibikin oleh para pembenci, para pengadu domba. Nah, kalau saya lihat itu peristiwa pengeroyokan itu bahkan ada ustadz yang kayaknya seneng gitu loh dengan peristiwa pengeroyokan ini. Ini bagi saya aneh gitu loh. Itu menandakan hatinya fasik, kotor. Islam itu kan mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perdamaian, mengajarkan bagaimana secara maksimal harus berusaha menghindari kekerasan gitu loh. Bukan malah melegitimasi gitu. Kalau alasannya, bahkan ada seorang profesor itu yang saya sayangkan juga, alasannya karena Ade Armando itu kebal hukum. Siapa bilang Ade Armando itu kebal hukum? Semua masalah itu kalau memang dianggap melanggar hukum tinggal dilaporkan ke polisi. Dan tidak semua laporan kan memenuhi syarat untuk dianggap melanggar hukum. Nah itu. Nah, sekarang di penjara itu ya kan ada ribuan laporan dan 1-2 aja yang bisa diproses yang sampai masuk penjara. Nah, kebetulan laporan masyarakat tolong ditutup pintunya Mas ditutup dulu. Ini soalnya tadi ada nih laporan terhadap Ade Armando itu tidak memenuhi syarat, tidak melanggar hukum gitu. Seandainya saya juga tidak setuju gitu. Seandainya pernyataan-pernyataan atau konten-konten yang dibikin oleh Ade Armando itu keliru, sesat, ya dijawab dengan pernyataan juga. Seandainya wacana yang dibawakan oleh Ade Armando itu salah, ya dijawab dengan wacana, bukan dijawab dengan kekerasan. Itu al-udhun bil udhun kan itu kalau dalam Al-Quran itu. Bahkan di dalam Qisas itu telinga dengan telinga, tangan dengan tangan. Bukan telinga dengan leher, bukan lesan dengan pemukulan. Itu ajaran siapa itu kayak gitu. Dan ini akibat dari kefasikan tadi itu, sikap senang Ade Armando dikeroyok seperti itu ya, mungkin sebabnya itu kefasikan hati itu dua aja. Mungkin karena bodoh sehingga memaknai semangat beragama itu dengan melakukan kekerasan, atau mungkin ya karena korban hoax, berita bohong gitu. Berita bohong ditelan mentah-mentah, dan ini ya berita bohong itu tidak akan mungkin kita telan mentah-mentah kecuali kita berbakat untuk suudzon gitu. Kalau orang suudzon itu dengan berita bohong ya cepat sekali menerima gitu. Ini bagi saya sungguh fenomena yang memalukan untuk umat Islam gitu. Karena yang senang dengan pengeroyokan Ade Armando itu kan mewakili komunitas umat Islam garis kekerasan itu. Ini aneh bagi saya itu. Orang yang suka dengan kekerasan itu berarti mengingkari zat Ar-Rahman, zat yang belas kasih.
dengan alasan apapun, seandainya Ade Armando itu benar-benar salah, benar-benar sesat, benar-benar keliru, ya harus dibawa ke ranah hukum, bukan dengan pengadilan jalanan seperti itu, bukan dengan pemukulan seperti itu. Bayangkan nanti kalau yang sekarang seneng atas pengeroyokan Ade Armando itu, kalau misalnya kelompok yang cocok dengan Ade Armando melakukan pembalasan gimana? Karena yang pro Ade Armando itu jauh lebih besar populasinya daripada yang Islam garis keras seperti itu. Jadi ya itu korban dari memahami Islam sepotong-sepotong. Memahami Islam hanya semata-mata fikih pun hanya satu madhab pun itu hanya madhab turunan, bukan madhab aslinya kan itu. Di dalam Islam kan minimal ada 4 madhab, yang madhab hukum yang diakui muktabar kan. Tidak pernah mau melakukan perbandingan kan. Bahkan ada meme itu, ada satu channel itu dengan bangga memasang foto Guntur Romli dan Gus Yakut gitu. Tunggu gilirannya atau bagaimana kalimatnya gitu. Bernada ancaman seperti itu. Nah, mudah-mudahan Pak Polisi itu bisa merazia ini dan bisa menindak. Islam itu anti kekerasan. Islam itu menghindarkan kekerasan. Sejarah peperangan dalam Islam itu adalah keterpaksaan. Gitu loh. Bukan kemauan, bukan jenis hobi. Ini kan mau mengembangkan Islam garis keras itu apa-apaan itu. Orang yang senang dengan penganiayaan terhadap Ade Armando itu berarti senang dengan pelanggaran perjanjian kan. Di dalam Al-Quran itu kan salah satu kriteria orang fasik itu kan adalah orang yang suka melanggar perjanjian. Nah, kita kan ada perjanjian dengan hukum negara ini. Sejak negara ini didirikan kan umat Islam sudah berjanji untuk bersama-sama merawat, menjaga dan melestarikan negara ini. Nah, kenapa sekarang sekelompok orang dengan semaunya sendiri, dengan ketololan, dengan kejahilian, kegoblokan itu melakukan kekerasan terhadap warga negara yang bernama Ade Armando? Sekali lagi, saya tidak semua pendapat Ade Armando itu setuju. Banyak yang saya tidak setuju. Tapi bukan menjadi alasan saya untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Penghukuman itu kan ranah pengadilan, ranah negara, bukan ranah pribadi. Ini otaknya soplak semua ini. Dan ini sekali lagi sebagai umat Islam saya merasa malu dengan seperti fenomena seperti ini gitu. Mudah-mudahan ke depan umat itu bisa lebih cerdas lah. Jangan malah bersyukur syukurin Ade Armando karena omongannya lah. Gimana sih? Otaknya di mana itu? Agama itu enggak kayak gitu. Irhamu man fil ar yarhamukumullah wa man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, Allah dan makhluk yang di langit akan menyayangimu. Tetapi Ade Armando keliru begini dan begitu, ya ditindak secara hukum. Tetapi dilindungi oleh penguasa. Nah, itu kan persepsimu. Apa setiap laporan kita melaporkan Ade Armando enggak pernah ditindak? Ya karena memang tidak ada kasus hukumnya. Kalau semua laporan harus ditindak ya gimana? Nah, hukum kan ada kitab KUHP. Polisi bertindak atau tidak bertindak kan ada pedomannya. Bukan atas kemauan kita. Itu ya. Jadi, dan sayang sekali orang yang hatinya fasik itu membawa simbol Islam, membawa serban, membawa kopiah, membawa baju koko, membawa astagfirullah, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Gila ini.